Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kelicikan Mahapati. Mahapati adalah tokoh penghasut dalam sejarah awal Mojopahit. Namanya disebut dalam Pararaton sebagai pemegang jabatan Rakian Patih setelah kematian Nambi pada tahun 1316. Mahapati dalam naskah Pararaton dan Kidung Sorondaka dikisahkan sebagai tokoh licik yang gemar melancarkan fitnah dan adu domba demi ambisinya, yaitu menjadi patih Mojopahit. Pada tahun 1295, Mahapati menghasut Ronggolawe supaya menentang pengangkatan Nambi sebagai patih. Sebaliknya, dia juga menghasut Nambi supaya menghukum kelancangan Ronggolawe. Perang saudara pertama pun meletus. Ronggolawe tewas di Sungai Tambak Beras. Pada tahun 1300, Mahapati menghasut Mahisa Taruna, putra Kepu Anabrang, supaya menuntut pengadilan untuk Lembu Sora yang telah membunuh Kepu Anabrang dari belakang saat penumpasan pemberontakan Ronggolawe. Mengingat jasa-jasanya, Lembu Sora dihukum buang oleh Raden Wijaya, Raja Mojopahit saat itu. Mahapati ganti menghasut Lembu Sora supaya meminta hukuman yang lebih pantas. Lembu Sora pun berangkat ke ibu kota. Di sana ia tewas dikeroyok tentara istana karena Nambi sudah lebih dahulu dihasut Mahapati bahwa Lembu Sora akan datang untuk membuat kekacauan. Pada tahun 1316, Mahapati mengadu domba Nambi dengan Jayanagara, Raja Majapahit saat itu. Ia menyarankan supaya Nambi memperpanjang untuk tinggal di Lumajang karena kematian ayahnya yang bernama Pranaraja. Sebaliknya, Mahapati juga menghasut Jayanagara bahwa Nambi tidak mau kembali ke Mojopahit karena sedang mempersiapkan pemberontakan. Jayanegara pun mengirim pasukan untuk menghancurkan Lumajang. Dalam Kidung Sorandaka sangat jelas dinyatakan bahwa Mahapati memegang siasat perang melawan Nambi dan Arya Wiraraja. Penyerbuan pertahanan Pejarakan, Nganding, dan Lumajang berhasil dengan baik. Lagi pula sebelumnya ia sudah menjadi orang kepercayaan raja, sehingga sejak Nambi meninggalkan Mojopahit, Mahapati memegang peranan penting dalam pemerintahan Mojopahit. Seperti dinyatakan dalam Kidung Sorandaka bahwa Mahapati berusaha dengan berbagai cara untuk dapat menduduki posisi sebagai patih Mojopahit. Setelah kematian Nambi, Prabu Jayanegara kemudian mengangkat Mahapati sebagai patih Mojopahit sesuai cita-citanya. Pada tahun 1319 terjadi pemberontakan Rakuti. Pemberontakan ini ditumpas oleh Gajah Mada yang kemudian menjadi abdi kesayangan Jayanegara. Setelah pemberontakan itu, hubungan Jayanegara dengan Mahapati mulai renggang. Akhirnya semua kejahatan Mahapati pun terbongkar. Mahapati kemudian dihukum mati dengan cara cineleng-celeng, artinya dicincang seperti babi hutan. Tokoh Mahapati hanya terdapat dalam Pararaton dan Kidung Sorandaka. Maha artinya besar, Pati artinya penguasa. Maksudnya ialah orang yang memiliki ambisi besar untuk menjadi penguasa. Sehingga dapat diperkirakan nama Mahapati bukanlah nama asli, melainkan nama julukan. Tokoh Mahapati menjadi patih setelah tahun 1316.
oleh Slamet Muljana dalam bukunya Menuju Puncak Kemegahan 1965. Mahapati disamakan dengan Rakyat Patih Dyah Halayuda yang namanya tercatat dalam prasasti Siddhataka tahun 1323. Ditinjau dari nama depan Halayuda, jelas kalau ia masih golongan bangsawan, karena gelar Dyah pada zaman itu sama artinya dengan Raden pada zaman selanjutnya. Misalnya Nagara Kertagama yang ditulis pada abad ke-14 menyebut nama pendiri Mojopahit adalah Dyah Wijaya. Sedangkan dalam Pararaton yang dikarang sekitar abad ke-16 namanya sudah berubah menjadi Raden Wijaya. Demikian kisah kelicikan Mahapati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.